kami berdoa Tuhan, biarlah setiap kami semua boleh terus rindu duduk diam di kaki Tuhan, merenungkan setiap kebenaran-kebenaran-Mu bagi setiap kehidupan kami, membawa setiap hati kami terus mendekat dan melekat kepadamu selalu. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu dari kekal sampai kepada kekal. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami semua. Haleluya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, good morning buat kita semua. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Saudara bisa menulis terberkati setiap hari ya lewat channel Pastor Deso, lalu kemudian saudara sebutkan kota dari mana saudara hadir. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara jikalau saudara terberkati, saudara bisa share channel ini. Ya saudara bisa copy linknya lalu kemudian saudara share channel ini kepada setiap rekan-rekan, keluarga, anak-anak, ya orang tua, pasangan dan lain sebagainya dalam kehidupan kita semua atau keluarga besar kita. Kita juga bisa tap-tap layar ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita juga bisa berbagi gift lewat pelayanan Pastor Deso setiap harinya. Kalau di TikTok Bapak Ibu Saudara bisa berbagi gift, ya tentunya saudara harus top up terlebih dahulu. Kalau di YouTube Bapak Ibu Saudari juga bisa, ya saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saudara berbagi super thanks, super chat dan lain sebagainya, ya sebagai dukungan ya kepada channel Pastor Deso, ya Bapak Ibu Saudari dalam pemberitaan Injilnya setiap hari yang dilakukan di channel ini, Bapak Ibu Saudari. Jikalau kalian terberkati tentunya. Saudara terima kasih, jangan lupa saudara bisa tonton setiap pembelajaran mengenai khotbah-khotbah, pesan-pesan Tuhan setiap waktu ataupun setiap harinya. Sudah hampir 500 khotbah yang saya sampaikan Bapak Ibu Saudari dari tahun lalu, bahkan bisa lebih sebenarnya ya Bapak Ibu Saudari kalau lewat online. Saudari yang kasih oleh Tuhan, saudara bisa tonton kembali semua khotbah-khotbah Pastor Deso, ya tema-tema yang begitu memberkati tentunya, yang relate dengan setiap kehidupan kita semua. Saudara bisa melihat kembali di YouTube Bapak Ibu Saudari mengenai akhir zaman, mengenai kematian, mengenai berkat, mengenai berbagai hal tentunya, yang tentunya memberkati jiwamu dan jiwaku setiap harinya. Ya saudara bisa tonton sebelum saudara tidur, saudara bisa tonton sebelum saudara beraktivitas pagi, saudara bisa tonton kalau saudara mungkin lagi macet-macetan di jalan, atau saudara bisa tonton juga kalau saudara lagi istirahat siang. Jadi Bapak Ibu Saudari, saya memberikan satu channel untuk saudara bisa merenungkan, menulis kembali, ya mereplay kembali setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan tentunya jangan sia-siakan ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa tonton pembelajaran selengkapnya di channel YouTube Pastor Deso setiap waktunya. Ya Bapak Ibu Saudari, terkadang kalau ada gambar yang kurang baik, maksudnya gambar yang blur dan lain sebagainya, saudara itu saya juga tidak memahami ya, karena saya hanya mendownload saja dari platform TikTok, lalu kemudian ketika saya download, lalu kemudian ada yang bagus hasilnya, ada yang blur. Saya masih belum tahu kenapa bisa seperti itu. Tetapi ya kalau blur yang penting suaranya saudara bisa dengar ya, suara dan tema yang saya sampaikan pada khotbah pada saat itu ya Bapak Ibu Saudari. Saudara terima kasih buat kalian semua yang sudah hadir, puji Tuhan. Ya terima kasih yang sudah hadir dari mana saja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan terberkati dari NTT, God bless you ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dari Surabaya, dari Jepara, dari Surabaya lagi, dari mana lagi Bapak Ibu Saudara, dari Madiun, dari Kediri, dari Surabaya lagi, dari Jawa Tengah. God bless you teman-teman semua yang sudah hadir. Ya tadi dari Singapura, ya Bapak Ibu Saudari. Terus dari mana lagi saudara hadir? Shalom. Ya buat teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi buat Partner Story, selamat pagi buat Ibu Giok Chun Linda, selamat pagi buat Lovely, selamat pagi ya buat kita semua, Bu Acen, selamat pagi Pak Ponco, selamat pagi buat teman-teman semua yang sudah hadir di channel Pastor Deso, Bu Happy, selamat pagi ya, Bu Ernawati, selamat pagi ya, Bu Imeli, selamat pagi, good morning buat kalian semua, dimanapun kalian berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada kesempatan saat hari ini. Biarlah kita persiapkan hati kita semua untuk kita boleh merenungkan firman-Nya pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, beberapa waktu yang lalu ada seorang teman yang sedang menemani seorang sahabatnya. Ya anggaplah teman ini pria, menemani sahabatnya Bapak Ibu Saudari.
sedang menunggui mamahnya yang sedang menghadapi maut. Lalu kemudian di ruang ICU yang sunyi, hanya terdengar bunyi monitor yang berdetak. Lalu kemudian teman itu memegang tangan daripada mamahnya yang sedang sakit ya, mama daripada sahabatnya yang sedang sakit. Lalu kemudian dia tanya kepada ibu itu, "Ibu, apa yang kamu rasakan saat-saat seperti ini?" Lalu kemudian dengan mata yang berkaca-kaca, tetapi tentunya senyumannya tenang, dia menjawab, "Ya, aku sedih tentu, aku tidak bisa ngapa-ngapain lagi di ruang ICU ini. Tetapi anehnya aku tidak takut menghadapi mau sembuh, mau mati dan lain sebagainya. Karena aku tahu saat nafas terakhir nanti keluar, yang akan menyambutku bukanlah kegelapan, tetapi terang, bukan kehampaan, tetapi pelukan Bapa." Saudara-saudari yang terkasih, dalam setiap hidup kita semua, apakah kita memiliki ketenangan seperti itu dalam hidup saudara dan saya? Ketika kita menghadapi pintu yang paling ditakuti semua manusia, apakah kita melihatnya sebagai jalan menuju kegelapan? Atau kita justru melihat itu semua sebagai jalan pulang kembali ke rumah kita semua, yaitu ke rumah Bapa kita semua? Saudara, hari ini kita akan menggali rahasia bagaimana kematian bisa berubah dari musuh yang menakutkan menjadi pintu menuju kemuliaan. Ya, saudara, kalau saya tanya dengan jujur, ya saudara bisa angkat tangan, saudara bisa tulis dalam kolom komentar ya dengan emot atau emotion, ya emot ya namanya ya. Saudara, lalu kemudian saudara kalau saya tanya dengan jujur, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar. Siapa di sini yang pernah terbangun di tengah malam dengan pikiran yang tiba-tiba mengusik, bagaimana nanti saat aku mati? Pernahkah saudara dan saya berpikir seperti itu? Bangun di tengah-tengah malam, atau saudara satu ketika saudara ya ada di dalam mau pagi, siang, atau di tengah malam, saudara mengalami hal ini dengan pikiran yang tiba-tiba ada, bagaimana nanti saat aku mati? Pernahkah saudara merenungkan hal ini? Atau saat kita menerima kabar duka, ada bisikan kecil yang bertanya, bagaimana kalau itu terjadi padaku? Bagaimana kalau itu terjadi pada keluargaku? Pernahkah saudara mengalami hal itu dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari? Kalau pernah, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar dengan emotion, atau saudara bisa menulis apapun di dalam kolom komentar. Ya Bapak Ibu Saudari, ya saya pastor, puji Tuhan, haleluya. Belum ya, belum pernah, ada yang belum pernah, ada yang sudah. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan dan lain sebagainya dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, kita semua di berbagai tingkat di dalam setiap hidup saudara dan saya memikul ketakutan yang sama. Bahkan sebagai orang percaya sekalipun, kadang kita malu mengakuinya dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi saat ini kita berjalan bersama menuju kebebasan. Ya, kebebasan sejati. Kebebasan yang tidak mengingkari realitas maut dalam kehidupan saudara dan saya, tetapi melihat ya melampaui kematian itu semua. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi karena seseorang pribadi telah berjalan lebih dulu melewati lembah maut dan dia menang. Dan pribadi itu bernama Yesus Kristus, juru selamat setiap kehidupan kita semua. Saudara, mari kita buka Alkitab kita dan temukan bagaimana kematian ya yang tentunya menjadi kehilangan sengatnya dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ada seorang kakek yang sangat percaya, kakek yang sangat periang. Satu hari ditanya sama cucunya, "Kakek, opa, apa kakek tidak takut mati?" Kata cucunya. Lalu kemudian sang kakek tertawa lebar-lebar dan berkata, "Takut," kata kakeknya. "Enggak sama sekali lah. Bayangkan kalau misalkan nanti kamu mau mati atau mati, kamu mau pergi liburan ke tempat yang paling indah di dunia. Misalnya Swiss, ya. Terus kemudian kita sudah lihat fotonya, ada pegunungan yang indah,
ada danau, semuanya indah. Nah sekarang, apakah kamu takut pada pintu bandaranya? Si cucunya bingung Bapak Ibu Saudari ketika ditanya seperti itu. Tapi kemudian dia menjawab, yang enggak sih kek, itu mah cuma pintu katanya. Nah itu kata sang kakek. Kematian itu bagi kakek cuma seperti pintu bandara menuju surga. Pesawatnya sudah dijamin sama Tuhan Yesus. Tiketnya sudah dibayar lunas di kayu salib. Dan yang menyambut di tujuannya adalah Bapa sendiri. Jadi untuk apa takut pada pintunya? Malah kakek sudah siap-siap packing dalam setiap kehidupan kakek. Saudara, masalahnya kita tuh seringkali sibuk yang memeluk pintu bandara dengan ketakutan. Padahal kita punya tiket ke tempat yang jauh lebih mulia dalam setiap hidup Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, pada kesempatan saat hari ini kita merenungkan mengenai ketika kematian tidak menjadi menakutkan lagi bagimu orang-orang percaya. Ketika kematian tidak menjadi menakutkan bagi setiap kehidupan orang-orang percaya. Dan ketika saudara menghidupi tentunya kehidupan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup saudara setiap harinya. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, kematian sering digambarkan sebagai musuh terakhir, ya. Sesuatu yang gelap, sesuatu yang misterius, sesuatu yang menakutkan. Dan banyak orang menghabiskan seluruh hidupnya untuk melarikan diri dari pikiran tentang kematian. Ada orang-orang kalau diajakin ngomong kematian, itu mah pamali, jangan diomongin. Gak usah diomongin itu. Ya Bapak Ibu Saudari, mengalihkan ya setiap perhatian dari pikirannya terhadap kematian. Namun sebagai pengikut Kristus, kematian adalah sebuah realitas yang tidak akan pernah bisa kita elakkan dalam kehidupan kita semua. Ya, kita harus hadapi satu ketika nanti. Ya, entah lewat kematian caranya apapun, kita lagi tidur lalu kemudian tidak bangun-bangun, kita lagi jalan kendaraannya ketabrakan, kita lagi naik pesawat, pesawatnya nggak sampai di darat Bapak Ibu Saudari. Ya sampai sih, tetapi ternyata sampainya malah berat sesuatu dalam setiap kehidupannya. Ya, kita lagi di kapal, lalu kemudian kapalnya tenggelam. Ya Bapak Ibu Saudari, kita lagi jalan, tiba-tiba ketika kita lagi jalan kita ditabrak sama kendaraan di belakang dan lain sebagainya. Banyak, entah lewat sakit juga bisa seperti itu. Caranya berbeda-beda, tetapi kita pasti akan mengalami itu semua. Saudara, tetapi sebagai pengikut Kristus kita dipanggil untuk memandang kematian sekali lagi dari perspektif yang berbeda. Bukan sebagai akhir yang menakutkan, amin. Bukan sebagai akhir yang menakutkan, tetapi sebagai pintu peralihan yang telah ditaklukkan oleh kemenangan Yesus di dalam setiap kehidupan kita semua. Kematian itu kehilangan kekuatannya yang menakutkan. Ketika kita menyadari bahwa Yesus Kristus Tuhan kita telah menelan kematian itu sendiri dalam kemenangannya di kayu salib. Saudara yang terkasih, mari kita telusuri. Ada kebenaran yang alkitabiah yang mengubah ketakutan akan kematian menjadi pengharapan yang kokoh dalam setiap hidup kita semua. Yang pertama Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan, kematian bukan menjadi ketakutan lagi tetapi menjadi pengharapan yang kokoh. Yang pertama kita mau belajar bahwa kematian itu adalah peralihan, bukan akhir. Filipi pasal yang ke-1 ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Filipi 1 ayat 21 sampai 23. Ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, surat Filipi itu ditulis Paulus dari penjara, di mana ia menghadapi kemungkinan hukuman mati pada saat itu. Namun surat itu justru ditulis dipenuhi dengan sukacita dalam kehidupan Paulus, dipenuhi dengan keyakinan dalam setiap kehidupannya.
Saudara, Filipi pasal 1 ayat 21 yang tadi kita baca, kata hidup ya Bapak Ibu Saudari atau zoe, dan mati thanatos. Dalam bahasa Yunani ditempatkan sebagai dua realitas yang sama-sama, ya, baik mati, baik hidup, sama-sama ditempatkan, semua untuk Kristus. Bahkan dalam naskah aslinya, struktur kalimat yang menunjukkan bahwa keduanya adalah perpanjangan dari satu realitas yang sama, yaitu persekutuan dengan Kristus. Ya, baik kamu hidup, kamu mati, saudara yang kasih oleh Tuhan, semua berbicara mengenai persekutuan dengan Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, satu ketika ada seorang yang bernama Stefanus di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Saudara, di tengah-tengah lemparan batu, wajahnya itu bercahaya. Di tengah-tengah lemparan batu pada saat itu, dia melihat kemuliaan Allah, dan kata-kata terakhirnya adalah penyerahan jiwanya kepada Yesus dan pengampunan bagi penganiaya di dalam setiap kehidupannya. Kematiannya adalah peralihan yang penuh dengan damai. Kematiannya adalah peralihan yang penuh dengan kuasa di dalam kehidupan Stefanus. Jadi dalam hal ini saudara sedang diingatkan bahwa kematian itu adalah peralihan. Bukan akhir dari setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, pemaknaan yang pertama yang bisa kita ambil dalam setiap kehidupan kita semua, kematian fisik itu hanyalah perubahan tempat tinggal, ya. Perubahan tempat tinggal dari saudara berada di dalam tubuh, yaitu untuk melayani Tuhan. Itulah kematian fisik, hanya perubahan tempat tinggal dari saudara dari saudara dan saya berada di dalam tubuh untuk melayani Tuhan, ya, di dalam tubuh untuk melayani Tuhan, menjadi bersama-sama dengan Tuhan secara langsung dalam setiap hidup saudara dan saya. Itulah kematian fisik, perubahan tempat tinggal di dalam setiap hidup saudara. Yang kedua, saudara, pemaknaan yang bisa kita ambil dalam setiap hidup saudara dan saya, hidup dan matimu itu menjadi dua sisi dari satu mata uang yang sama, yaitu kesempatan untuk memuliakan Kristus. Kesempatan untuk kita bersekutu dengan Kristus dalam setiap kehidupan saudara. Amin. Jadi tidak ada yang menakutkan di dalam setiap kehidupan ini. Kalau saudara dan saya hidup dalam persekutuan dengan Kristus, dalam memuliakan Kristus di dalam setiap hidup saudara. Ya Bapak Ibu Saudari, maka Bapak Ibu Saudari, pelayanan itu salah satunya menjadi tameng yang baik buat jiwamu, dalam menjaga jiwamu supaya jiwamu terus tertuju kepada Allah, daripada kamu tidak melayani dalam setiap hidupmu. Ya, kita bukan berpura-pura melayani di tengah-tengah setiap masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita semua. Tetapi saudara, saya melatih diri saya sejak dari masa muda, apapun yang terjadi, pelayanan itu harus tetap kita berjalan terus karena kita rindu mengasihi Tuhan. Masalah-masalah di sekitar kita itu Bapak Ibu Saudara, itu serpian-serpian kecil saja, ya. Dan Tuhan rindu supaya kita semakin dewasa dalam perjalanan iman kita semua. Ya, kita berharap menjalani setiap hari di dalam takut akan Tuhan setiap waktunya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada saja si iblis ganggu dalam setiap hati dan pikiran kita. Ada saja si iblis ganggu dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Tetapi ingat, saudara, baik kita hidup, baik kita mati, itu menjadi dua sisi mata uang yang sama sekali lagi. Dan itulah kesempatan kita untuk memuliakan Yesus, untuk memuliakan Tuhan kita. Saudara, bayangkan seorang anak yang tumbuh di sebuah rumah yang nyaman. Seorang anak yang tumbuh di rumah yang penuh dengan kasih. Satu hari papanya berkata, "Nak, besok kita akan pindah ke istana yang jauh lebih indah, jauh lebih luas, jauh lebih mewah." Ya, ini kemewahannya jangan dilihat dari sisi materi, ya. Maksudnya jauh lebih indah lah, lebih keren, lebih oke. Saudara, lalu kemudian ayahnya berkata, "Nanti di sana kamu akan tinggal bersamaku selamanya." Saudara, anak ini mungkin sedikit cemas meninggalkan kamarnya yang dikenal setiap hari dia ada di dalam kamarnya, Bapak Ibu Saudari. Ya, dia tidur di situ, dia makan mungkin di situ, dia belajar di situ. Ya Bapak Ibu Saudari, ya anak itu mungkin sedikit cemas meninggalkan kamarnya yang dikenal.
Tetapi kegembiraannya akan rumah yang baru dan kehadiran papanya yang sepenuhnya itu mengalahkan ketakutan dari anak itu. Saudara, kematian bagi orang percaya itu adalah kepindahan ke rumah Bapa. Ya, kita sedang pindahan ke rumah Allah kita semua. Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan dalam setiap hidup saudara. Saudara-saudari, jadi kalau kita belajar pemaknaan yang pertama, yang tadi saudara sudah diingatkan, kematian fisik hanyalah perubahan tempat tinggal. Yang kedua, hidup dan mati itu menjadi sisi dari satu mata uang yang sama, yaitu untuk kesempatan saudara memuliakan Kristus dalam setiap hidup saudara. Saudara, belajarlah hidup di dalam setiap kehidupan kita semua dengan tujuan, ya. Belajarlah hidup dengan tujuan dalam setiap hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Ya, supaya setiap hidup saudara tahu bahwa kita hidup ini punya tujuan. Jika kematian ini adalah peralihan dalam setiap hidup saudara dan saya, maka hidup saat ini adalah kesempatan berharga untuk mengumpulkan bekal yang kekal. Ya, saudara, jika kematian adalah sebuah peralihan, maka hidup saat ini adalah kesempatan kita. Kesempatan yang sangat berharga setiap harinya. Untuk apa? Untuk mengumpulkan bekal. Untuk mengumpulkan bekal yang kekal. Makanya saya tidak pernah bosan untuk menyampaikan firman Tuhan setiap pagi. Ya, saya tidak pernah bosan untuk memberitakan Injil setiap pagi, karena ini satu bekal bagi saya secara pribadi. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, inilah bekal yang kekal yang saya kumpulkan setiap hari dalam setiap kehidupan kita semua. Khususnya dalam konteks saya secara pribadi, mungkin dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari, saudara mengumpulkan bekal, ya ketika saudara bekerja dengan takut akan Tuhan, saudara melayani dengan takut akan Tuhan, berbisnis di dalam takut akan Tuhan, itu pun bekal dalam hidup saudara. Saudara berbuat baik kepada orang-orang, ya banyak-banyaklah berbuat baik dalam hidupmu, itu pun saudara sedang mengumpulkan bekal yang kekal. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara sedang merawat anak-anakmu di dalam takut akan Tuhan, itu pun saudara sedang mengumpulkan bekal yang kekal. Saudara, hidup kita adalah kesempatan berharga untuk mengumpulkan bekal yang kekal. Dan setiap harinya saudari kita membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, setiap hari kita membangun hubungan dengan Tuhan. Dan setiap hari kita melayani sesama dalam setiap kehidupan kita semua. Dan hidup seperti itu tidak akan pernah melelahkan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Tidak akan pernah melelahkan Bapak Ibu Saudari. Karena kita tahu Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan yang baru. Justru kalau kita undur dari pelayanan, justru kalau kita kabur tidak setia di dalam setiap pelayanan-pelayanan kita kepada Tuhan, maka Bapak Ibu Saudari, kita sedang membuat Tuhan mengacungkan tangannya kepada kita semua. Dia bukan menjadi sahabat, tetapi menjadi musuh saudara karena kelakuan-kelakuan Bapak Ibu Saudara sendiri dalam setiap hidupmu. Maka belajarlah, hiduplah dengan tujuan dalam setiap hidup saudara. Lalu kemudian saudara bisa mengaplikasikan dalam hidupmu ketika kamu kehilangan orang-orang yang percaya yang kalian kasihi. Kita mungkin boleh berduka dalam kehidupan kita semua. Tetapi ingat, bukan seperti orang yang tidak mempunyai pengharapan. Ya, salah 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Saudara, duka kita itu diwarnai oleh keyakinan akan pertemuan kembali nanti dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka ketika kita kehilangan di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya, ya mungkin kita kehilangan pasangan, kehilangan keluarga, kehilangan orang tua, kehilangan anak-anak, ya dalam setiap kehidupan kita semua, kehilangan orang-orang yang kita kasihi, ya kita boleh berduka, ya. Tetapi bukan seperti orang yang tidak mempunyai pengharapan. Saudara, duka saudara dan saya itu diwarnai oleh keyakinan bahwa satu ketika kita akan bertemu kembali dengan mereka semua. Karena kita tahu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Yesus Kristus menyiapkan tempat
bagi setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi kita bisa melepas dengan damai dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Jangan sampai kematian daripada orang-orang yang kita kasihi, lalu saudara nggak pernah bisa move on dalam setiap hidup saudara. Ada, ya saya pernah melayani orang demikian. Ada, Bapak Ibu Saudari, seorang wanita, ya dia begitu dicintai sama papanya, begitu dikasihi sama papanya ketika papanya hidup. Satu ketika papanya meninggal, Bapak Ibu Saudari, ini pelayanan saya di daerah Bekasi, Pondok Gede kalau tidak salah pada saat itu. Ya, lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, dia tidak bisa move on, ya, dia nggak bisa mengerti kenapa papanya meninggalkan dia, meninggal pada saat itu. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, dan kemudian karena dia tidak bisa move on, akhirnya yang terjadi Bapak Ibu Saudari, dia terkena gangguan jiwa dalam setiap hidupannya. Saudara, makanya kita harus belajar mengasihi Tuhan dengan benar. Kita belajar harus mengasihi Allah kita yang hidup, sehingga kita dapat menerima setiap realitas-realitas yang ada dalam setiap kehidupan kita semua. Realitas mungkin ya di dalam setiap kehidupanmu ada orang-orang yang tidak sempurna. Itu realitas Bapak Ibu Saudari. Walaupun mereka mengejar kesempurnaan dalam hidup mereka, tetapi realitasnya mereka sedang berproses juga dalam setiap hidup mereka. Saudara, ayo kita belajar. Inilah poin pertama, saudara diingatkan bahwa kematian adalah peralihan, bukan akhir. Yang kedua, saudara ini dikasih oleh Tuhan, kenapa kematian tidak menakutkan bagi orang-orang percaya? Yang kedua, kita belajar bahwa kemenangan Kristus itu adalah dasar kepastian kita semua. Kemenangan Kristuslah yang menjadi dasar dalam setiap kehidupan kita semua. Itulah dasar kepastian saudara dan saya. Kita buka di dalam 1 Korintus 15. Ya Bapak Ibu Saudari, ayat 54 sampai ayat 57. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh siapa? Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, kita bersyukur bahwa kemenangan Kristus adalah dasar kepastian bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara, kalau kita belajar 1 Korintus pasal 15 ini, Paulus itu sedang menjawab keraguan jemaat-jemaat Korintus tentang kebangkitan orang mati. Pasal ini adalah puncak argumentasi teologis tentang kemenangan final Allah dalam setiap kehidupan ini. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Paulus menjawab keraguan jemaat Korintus ini ya mengenai kebangkitan orang mati. Dan inilah puncak ya Bapak Ibu Saudari argumentasi teologis di dalam setiap kehidupan Paulus kepada jemaat-jemaat Korintus mengenai kemenangan final Allah ini. Ya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian tadi saudara membaca ada kata telah ditelan. Ya dalam bahasa Yunani adalah katapo, telah ditelan. Ini menggunakan Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan aorist tense ya. Tensesnya aorist tense yang artinya menunjuk pada satu tindakan yang sudah selesai. Sama kayak bahasa Inggris kan ada simple present, ada future, ada past tense. Di dalam bahasa Yunani juga seperti itu ya Bapak Ibu Saudari. Ya. Saudara, jadi kata telah ditelan ini menunjuk pada satu tindakan yang sudah selesai. Satu tindakan yang sudah selesai di kayu salib. Saudara, kematian bukan lagi pemangsa dalam setiap kehidupan manusia. Tetapi kematian itu sendiri telah dimangsa oleh Yesus Kristus Tuhan kita semua. Kematian itu sendiri telah dikalahkan di dalam setiap kehidupan manusia. Sengat maut yang tadinya adalah dosa Bapak Ibu Saudari, dan kuasa dosa adalah lewat hukum Taurat tadi, tetapi Kristus itu telah menang atas keduanya. Ya, Bapak Ibu Saudari yang terkasih, Yesus sendiri
Dia mengambil rupa manusia. Agar apa? Agar oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis. Iblis yang berkuasa atas maut dan membebaskan mereka seumur hidupnya yang berada di dalam perhambaan oleh karena takutnya akan maut. Ya, ada orang-orang yang benar-benar takut mati, Bapak Ibu Saudari, dalam setiap hidup mereka. Ada ketika mengingat kematian, maka mereka nggak mau pikirin tentang kematian. Tetapi itulah realitas setiap kehidupan kita semua, kita pasti akan mengalaminya. Dan saudara, ingatlah baik-baik, Kristus adalah sang perintis yang melewati maut untuk saudara dan saya. Amin. Dialah perintis itu. Ibrani pasal yang kedua, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Ibrani 2 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, inilah yang dikatakan bahwa manusia banyak yang takut akan kematian, tetapi Kristus adalah sang perintis yang melewati maut untuk saudara dan saya. Maka pemaknaan yang pertama yang bisa kita ambil, daripada bagian yang kedua, saudara diingatkan kemenangan Kristus adalah dasar kepastian Bapak Ibu Saudari. Pemaknaan yang pertama yang bisa kita ambil, saudara, ketakutan akan kematian itu sering bersumber pada ketakutan akan ketidakpastian dan penghukuman. Ya, seringkali kita takut mati karena bersumber kepada ketakutan, bersumber kepada ketidakpastian. Karena kita takut nanti satu ketika dihukum dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, tetapi kemenangan Yesus Kristus itu memberikan saudara dan saya kepastian bahwa kita adalah miliknya. Saudara dan saya adalah milik Kristus. Kita adalah milik kepunyaannya. Dan itu menghapuskan penghukuman. Ya, itu menghapuskan penghukuman. Roma 8 ayat yang pertama. Roma 8 ayat yang pertama dikatakan demikian. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Saudara, ingatlah bahwa kemenangan Kristus memberikan kepastian bahwa kita adalah miliknya dan menghapuskan penghukuman bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saudara, pemaknaan yang kedua yang bisa kita ambil dalam setiap kehidupan kita semua, kemenangan ini adalah fakta historis bahwa memang ada kebangkitan dalam setiap kehidupan kita semua. Ada kebangkitan dari seorang tokoh, dari seorang manusia yang bernama Yesus Kristus pada saat dia menjadi manusia. Dan kemenangan ini adalah fakta historis. Walaupun banyak orang, oh bukan Yesus itu. Yang disalib bukan Yesus, diganti sama si ini, diganti sama si ini. Itu bukan dari zaman sekarang saja, dari zaman dulu udah ada seperti itu. Argumen-argumen yang tidak teologis ya, yang tidak berdasarkan kebenaran, Bapak Ibu Saudari. Bahkan prajurit-prajurit yang takut pada saat itu pun juga ingin menyembunyikan kebangkitan Yesus karena mereka takut, Bapak Ibu Saudari, pada saat itu. Saudara, tetapi kemenangan lewat kebangkitan Yesus Kristus adalah fakta historis dan ini benar-benar pernah terjadi dalam setiap kehidupan manusia. Dan tentunya saudari, kemenangan dari Kristus, saudari dikasih oleh Tuhan, juga ada merupakan bukti teologis. Ada rekonsiliasi dengan Allah yang menjadi fondasi iman kita semua. Saudara, ketika Tuhan Yesus mati, Bapak Ibu Saudari, tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Yang artinya apa, Bapak Ibu Saudari? Yang tadinya saudara perlu datang kepada Allah lewat sinagog, ya lewat bait Allah, lewat imam-imam, ya lewat imam besar dalam setiap hidup saudara. Sekarang Bapak Ibu Saudari, ingat, saudara, sebenarnya kita nggak perlu itu semua. Saudara bisa datang langsung kepada Bapa, saudara bisa langsung datang kepada Allah dalam doa-doa pribadimu.
di kamarmu, di rumahmu, di perjalananmu. Yang penting hatimu terus tertuju kepada Allah yang hidup. Saudara, itulah saudara kita semua direkonsiliasi dengan Allah. Inilah yang menjadi pondasi iman kita semua. Ya, kemenangan ini adalah fakta historis dan teologis dalam setiap hidup saudara. Dan inilah yang menjadi pondasi iman Kristen kita semua. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sama seperti seorang anak kecil yang sedang ketakutan ketika melihat bayangan monster di kamarnya. Ya, anak saya itu kalau di kamar mandi dia masih takut. Yang masih kecil kalau sendiri ke kamar mandi malam-malam dia masih takut. Ya saudari. Nah ini sama seperti seorang anak kecil yang ketakutan melihat bayangan monster di dinding kamarnya. Dia berteriak memanggil papanya. Saat nanti papanya masuk, Bapak Ibu Saudari menyalakan lampu utama dan berkata, lihat nak, itu cuma bayangan. Ya, oh itu bayangan jas papa ternyata yang lagi digantung. Oh itu bayangan baju ini yang lagi digantung. Lalu kemudian ketika lampu dinyalakan, saudari, bayangan itu yang seolah-olah monster ya di pikiran anak kecil itu menjadi lenyap. Saudara yang terkasih, salib dan kebangkitan adalah lampu utama itu. Salib dan kebangkitan adalah terang itu. Salib dan kebangkitan adalah lampu utama dari Allah yang menyinari realitas yang sejati tentang kematian. Bahwa kematian itu sudah dikalahkan. Amin Bapak Ibu Saudari. Kematian sudah dikalahkan. Dan ketakutan kita seringkali adalah bayangan yang lenyap dalam kebenaran atau dalam terang kebenaran Injil dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, maka ketika saudara dan saya mau belajar pada bagian yang kedua ini, kemenangan Kristus adalah dasar kepastian kita semua. Maka saudara dapat mengaplikasikan dalam hidup saudara setiap hari. Hiduplah dalam ucapan syukur. Setiap hari saudara bisa mulai dengan ucapan syukur atas kemenangan yang sudah diberikan. Ya, ini mengubah pola pikir kita dari korban menjadi pemenang di dalam Kristus. Ingat Bapak Ibu Saudari, hiduplah dalam ucapan syukur. Mulailah setiap hari saudara dengan mengucap syukur. Mulailah setiap waktu saudara dengan kemenangan yang sudah Dia berikan setiap waktunya. Saudara, ini mengubah mindset dalam setiap hidup saudara. Ini mengubah pola pikir saudara dari korban menjadi pemenang dalam Kristus Yesus. Yang setuju katakan amin. Yang masih bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu, ya, yang kita aplikasikan dalam setiap hidup kita semua setiap hari, hiduplah dalam ucapan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menang. Saudara yang kedua, beranilah hidup ya, dan juga beranilah berbagi dalam setiap hidup saudara. Jika sangat maut sudah dicabut, kita bebas untuk mengambil resiko. Ya tentunya dalam mengasihi, dalam melayani, dalam memberitakan Injil. Tanpa dikekang. Ya, kalau ada orang-orang tertentu, ya kalau misalkan melayani mesti dipaksa merasa terkekang. Saudara, bertobatlah kalian semua. Bertobatlah kamu. Ya, kalau kamu merasa melayani itu sebagai pengekang dalam hidupmu. Saudara, kamu bebas memilih apapun dalam setiap hidupmu. Tetapi ingatlah baik-baik. Saudara, jika sengat maut itu sudah dicabut, saudara, pilihlah untuk mengasihi. Pilihlah untuk melayani. Pilihlah untuk memberitakan Injil. Bukan karena saudara dan saya dikekang dalam pelayanan. Oh, kamu harus pelayanan ini. Lalu kemudian saudara jadi takut dalam setiap hidup saudara. Kenapa saudara harus takut? Ya, melayani aja takut. Bapak Ibu Saudari, memberitakan Injil saja takut. Padahal memberitakan Injil itu gairah setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Sekaligus dia harus menghidupi pemberitaan Injilnya itu. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo jangan takut kita mengasihi, jangan takut kita melayani, jangan takut kita memberitakan Injil. Ya, jangan merasa hidup saudara ditekang atau dikekang oleh ketakutan tertinggi manusia. Aduh, apa saya layak, apa saya pantas. Ya, itu iblis memainkan dalam setiap hati dan pikiran kita semua. Supaya saudara hidup ya udahlah biasa-biasa, ya biasa-biasa saja, nggak usah ngapa-ngapain dalam hidupmu. Padahal saudara hidup dalam pemberitaan Injil, saudara harus terus menghasilkan buah dalam kehidupanmu. Ya, harus menghasilkan buah. Jangan sampai saudara mengasihi, melayani, memberitakan Injil,
tetapi saudara sendiri merasa dikekang dalam setiap hidup saudara. Bertobatlah dalam kehidupanmu dan kehidupanku kalau saudara merasa seperti itu. Memang hidup kita harus berani ya untuk memberitakan Injil. Hidup kita harus berani untuk berbagi dalam setiap hidup saudara. Ketika saudara dan saya mengasihi, saudara harus siap berbagi. Ketika saudara dan saya melayani, saudara juga harus siap berbagi. Ketika kita memberitakan Injil, saudara juga harus siap berbagi. Ya, dalam setiap hidup saudara. Mungkin juga berbagi waktu, berbagi tenaga, uang, ya, dan lain sebagainya dalam setiap hidup saudara. Ya, semua hal itu, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, itu karena kasih kita yang tulus kepada Allah. Makanya ada orang-orang yang ketika mereka memberikan hidupnya, mereka tidak mau lagi di kota-kota besar. Mereka mau menginjil di pedalaman-pedalaman, di daerah-daerah. Mereka memilih untuk tinggal di sana, untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudari, sekalipun mereka harus meninggalkan kenyamanan mereka. Ya, saudara, inilah bagian kita semua. Dalam setiap hidupmu, mari kita bersama-sama untuk kita berani hidup dan berbagi jika sengat maut itu sudah dicabut dalam setiap hidup saudara. Saudara bebas ya, tetapi pilihlah dalam kebebasan itu untuk mengasihi, melayani sesama, memberitakan Injil sebagai gairah anak-anak Tuhan dalam hidup saudara. Bagian yang ketiga, saudara, kematian tidak menakutkan bagi mereka yang percaya. Kenapa tidak menakutkan? Ya, karena kehidupan sekarang adalah kesempatan untuk menabur. Saudara, kehidupan sekarang adalah kesempatan kita menabur untuk perkara-perkara kekal. Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Mari kita buka Alkitab kita semua. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Di sana dikatakan, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, Paulus mempertahankan Injil anugerah melawan pengajar-pengajar dari hukum Taurat. Inilah konteks dalam Galatia pasal yang kedua. Ya, Paulus sedang mempertahankan sebuah atau suatu Injil. Injil itu adalah anugerah. Dia sedang melawan pengajar-pengajar sesat pada saat itu, atau pengajar-pengajar hukum Taurat. Saudara, dia menyatakan hidup yang berkenan kepada Allah itu bukan berasal dari mentaati hukum, tetapi dari hidup yang dihidupi oleh Kristus. Makanya saudara, kenallah Injil kasih karunia dalam setiap hidup saudara. Bertemulah kita semua dengan Injil kasih karunia. Karena kekristenan bukan harus begini ya, harus begitu ya, nggak boleh begitu ya, nggak boleh begini ya, harus begini, nanti harus begitu. Capek kalau kita seperti itu Bapak Ibu Saudari dalam setiap hidup kita semua. Saudara harus bertemu dulu dengan Injil anugerah ini di dalam Yesus Kristus, sehingga hidupmu dihidupi oleh Kristus setiap hari. Bertemulah dengan Injil anugerah bahwa semua bukan karena kekuatan saudara, bukan karena kehebatan saudara, tetapi semua karena kasih karunia yang memampukan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Sehingga ketika kita melakukan ini, melakukan A, B, C, D, itu bukan karena takut, tetapi karena kasih, ketulusan kita kepada Allah. Maka Bapak Ibu Saudari, karena kasih ketulusan kita kepada Allah, makanya itu memancar hidup yang mengasihi Allah itu. Memancar kepada setiap orang-orang di sekitar kita semua. Ya, memancar lewat ibadah-ibadah kita, memancar lewat doa-doa kita, memancar lewat setiap perbuatan-perbuatan baik kita semua, memancar lewat setiap perkataan-perkataan kita semua. Maka yang kita harus temukan dalam Injil yang benar ini, ya, Injil anugerah di dalam Yesus Kristus, saudara temukan dulu. Temukan dulu pribadi Yesus Kristus itu dalam setiap hidup saudara. Makanya Paulus sampaikan, ya, namun aku hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Temukan dulu Kristusnya dalam setiap hidup saudara, sehingga saudara dapat limpah kasih Kristus, limpah kasih karunia-Nya dalam setiap hidup saudara. Ya, sehingga hidupmu
bukan harus begini, harus begitu. Pendeta sebenarnya nggak perlu capek-capek. Oh kamu harus begini ya, kamu harus begitu ya. Tinggal pertemukan orang itu. Ya, temukan setiap orang-orang yang mau mengasihi Tuhan itu dengan Injil yang benar ini, yaitu Injil anugerah. Bapak Ibu Saudari, ya, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara yang terkasih, di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20 tadi, ada kata aku telah disalibkan dengan Kristus. Saudara, dan ini sudah selesai. Kematianku terhadap hidupku yang egois itu, saudara, sudah selesai. Dan sekarang Kristus hidup di dalam aku. Ini keadaan yang sedang terus berlangsung di dalam setiap kehidupan Paulus. Tentunya juga dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kristus itu hidup di dalam aku. Ya, manusia lamaku Bapak Ibu Saudari harusnya sudah mati. Hidupanku yang egois sudah mati. Dan sekarang Kristus hidup di dalam aku. Dan kata hidup, ya, atau Kristus hidup di dalam aku, saudara, itu adalah menggunakan Bapak Ibu Saudari present tense, yang artinya keadaan itu sedang terus berlangsung. Sedang terus berlangsung di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, hidupku sekarang, ya, itu adalah sebagai tempat, sebagai wadah bagi kehidupan Kristus. Supaya kehidupan Kristus itu nyata dalam setiap hidup saudara dan saya. Makanya Bapak Ibu Saudari, kenapa kematian tidak menakutkan bagi orang percaya? Karena kehidupan kita sekarang adalah kesempatan menabur untuk hal-hal yang kekal sekali lagi. Saudara, Paulus sendiri, dia dapat berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 Paulus mengatakan demikian. Kematiannya Bapak Ibu Saudara itu hanyalah pemberian mahkota kehidupan dalam kehidupan Paulus. Hidupnya tentunya adalah untuk menabur, ya, dan kematiannya adalah tentunya panen bagi setiap jiwa-jiwa yang mau mengenal Kristus. Lewat kehidupannya Bapak Ibu Saudari, yaitu merupakan satu panen. Karena mahkota dia diberikan kepada dia dalam setiap kehidupannya. Dan lewat setiap kematian para martir pada saat itu, banyak jiwa-jiwa yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, maka pada bagian yang ketiga, pemaknaan yang pertama yang bisa kita ambil, ketakutan akan kematian itu sering muncul ketika kita hidup hanya berpusat pada hal-hal yang fana, ya. Makanya kenapa banyak orang takut di dalam setiap hidup mereka? Karena mereka hanya memusatkan hidup mereka kepada perkara-perkara yang fana dalam setiap kehidupan ini. Ya Pak Pendeta, tetapi kan kita hidup di bumi, ya itu kan kematian nantilah Pak Pendeta, itu mah nanti. Ya tetapi saya juga ingatkan itu realitas yang pasti akan terjadi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita hidup, saudara ingatlah baik-baik. Ketika hidup kita adalah Kristus, maka seluruh orientasi itu berubah. Dari mempertahankan kehidupan yang fana, menuju menginvestasikannya bagi perkara-perkara kekal. Makanya saudara dan saya tidak takut untuk hidup, ya, bagi pemberitaan Injil. Kita tidak takut dibully, kita tidak takut Bapak Ibu Saudari dihabisi dalam setiap hidup kita semua. Kita tidak takut mengorbankan nyawa, harta kita, bahkan nyawa kita saja kita rindu berikan bagi Tuhan. Kita tidak takut. Kenapa Bapak Ibu Saudari? Karena orientasi kita berubah. Dari kita mempertahankan kehidupan fana menuju menginvestasikannya bagi perkara-perkara kekal. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo. Makanya rubahlah mindset saudara. Jangan pertahankan lagi hal-hal yang fana dalam setiap hidup saudara. Gunakan semua untuk kemuliaan Tuhan. Gunakan semua bagi pekerjaan Tuhan untuk mendukung setiap pelayanan-pelayanan pekerjaan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudari, ini dalam rangka kita semua menginvestasikan bagi hal-hal yang kekal dalam setiap kehidupan kita semua. Lalu pemaknaan yang kedua yang bisa kita ambil bagi setiap orang-orang percaya. Orang yang takut mati itu sering, ya Bapak Ibu Saudari, mereka adalah orang yang belum benar-benar hidup, ya, dalam setiap hidup mereka. Orang yang takut mati, Bapak Ibu Saudari, mereka adalah orang-orang yang belum benar-benar hidup. Artinya apa? Ya, hidup dalam arti yang sesungguhnya tentunya dalam hidup mereka. Saudara, hidup dalam arti yang sesungguhnya itu, yaitu ketika kita hidup
dihidupi oleh Kristus. Kita dihidupi oleh Yesus Kristus. Makanya Bapak Ibu Saudari, kita rindu menggunakan atau mengenakan, ya, kita rindu serupa dan segambar dengan Kristus dalam setiap hidup kita semua. Saudara, makanya setiap orang-orang yang takut mati, mereka belum benar-benar hidup. Mereka belum benar-benar menghidupi kehidupan Kristus dalam hidup mereka. Makanya ayo kita belajar menghidupi kehidupan Kristus setiap hari. Kita mengenakan hati Kristus. Kita mengenakan setiap kehidupannya 2000 tahun yang lalu. Hidupnya bukan untuk kepentingannya. Hidupnya hanya untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Bapa kepada dia. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari, ya, hidupilah hidupmu di dalam takut akan Kristus. Hidupilah hidupmu menjadi surat Kristus yang terbuka, yang dapat dilihat oleh banyak orang dalam setiap hidup saudara. Jadikan hidupmu seperti akuarium. Ya, tidak ada yang tersembunyi, dapat dilihat di dalam setiap kehidupan orang-orang di sekitarmu. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Saudara, ada seorang petani yang memiliki 2 ladang. Ladang pertama ia rawat dengan cemas, ya. Ladang pertama dia rawat dengan takut gagal panen, takut dirampok, takut kekeringan, ya Bapak Ibu Saudari. Jadi ladang pertama dia rawat dengan rasa seperti itu, rasa cemas, rasa takut, ya, takut akan panen, ya, gagal panen, takut akan dirampok, takut kekeringan di dalam setiap kehidupannya. Tetapi ladang yang kedua, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, dia kelola dengan sukacita. Dia kelola dengan keyakinan, karena dia tahu bahwa pemilik tanah yang kaya raya sudah menjamin bahwa apapun yang ia tabur itu akan menuai berlipat ganda di tanah warisan yang tidak terbatas itu. Saudara, hidup kita di dunia adalah ladang yang pertama, tapi sementara, ingat, ya. Sedangkan pengharapan kita itu adalah ladang kedua, yaitu ladang yang kekal. Jadi ketika kita fokus kepada jaminan pemilik tanah itu, yaitu Kristus, saudara, kecemasan-kecemasan akan ladang pertama pun sirna. Ya, kita cemas dalam hidup ini, takut gagal seperti ini, kita takut nanti harta kita diambil orang, kita takut kekeringan, kita takut nanti makin lama makin menua, dan lain sebagainya dalam setiap hidup kita semua. Saudara, ayo alihkan fokus kita semua, ya, kepada pemilik ladang itu, dan kita percaya Kristuslah pemilik ladang itu. Maka ayo tanyakan prioritas-prioritas kehidupan saudara. Evaluasi kembali prioritas-prioritas hidupmu. Apakah yang aku kejar hari-hari ini itu akan bermakna 10 tahun ke depan? Ya, saudara harus bertanya hal ini. Apakah yang saudara kejar hari-hari ini akan bermakna 15 tahun ke depan? 20 tahun ke depan? 50 tahun ke depan? 100 tahun ke depan? Ya, Bapak Ibu Saudara, apakah yang saudara kejar hari ini akan bermakna, ya, dalam 10 sampai 100 tahun ke depan? Bahkan sampai kekekalan dalam setiap hidup saudara. Tanyakan, apakah benar-benar bermakna kehidupan saudara yang saudara jalani ini? Ini akan menyaring hal-hal yang sia-sia dalam setiap hidup saudara. Ini akan menyaring, ya, dalam setiap kehidupanmu hal-hal yang tidak perlu kau lakukan dalam setiap kehidupanmu. Makanya sering saya mengajak orang-orang untuk melayani, ya, termasuk orang-orang di rumah saya ajak untuk melayani Bapak Ibu Saudari. Ya, termasuk di gereja di mana kami melayani, saya ajak orang-orang untuk melayani. Ajakan itu bukan paksaan Bapak Ibu Saudari. Ajakan itu Bapak Ibu Saudari, itu sebuah, tinggal saudara mau memilih satu keputusan dari saudara. Semua diberikan kehendak bebas. Ya. Sehingga harapan saya ketika saya mengajak kita semua untuk melayani Bapak Ibu Saudari, kita grab itu, kita ambil itu semua untuk melayani dengan tulus dalam setiap hidup saudara. Karena Bapak Ibu Saudari, kita rindu untuk terus yang membekali setiap kehidupan kita semua. Ya, kita sedang mengumpulkan bekal untuk nanti kehidupan kekal dalam setiap hidup saudara. Jadi ayo tanyakan. Makanya saya percaya setiap pelayanan penginjilan setiap hari yang dilakukan seperti ini tidak sia-sia. Amin Bapak Ibu Saudara. Inilah yang menguatkan saya setiap hari. Ya, kalau enggak mah capek Pak Bu, setiap pagi ya harus bangun pagi-pagi, lalu kemudian melayani seperti ini. Ya, kalau tidak punya tujuan capek. Ya Bapak Ibu Saudari, belum lagi harus wifi, ya harus on terus.
ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan dan lain sebagainya yang harus di-prepare dengan baik. Ya Bapak Ibu Saudari, belum lagi kalau ada gejala-gejala Bapak Ibu Saudari, ada pergumulan ini, pergumulan itu, pergumulan rumah tangga, pergumulan ini dan lain sebagainya. Saudara, banyak. Tetapi saya terus memilih untuk setia. Saya terus memilih untuk melayani Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Karena saya mau latihan terus, ya, baik keadaan suka, duka, lagi banyak masalah, enggak banyak masalah, tetap melayani. Ya lagi sehat melayani, nanti lagi sakit juga melayani, semua. Kita latihan diri kita semua Bapak Ibu Saudari. Sehingga Bapak Ibu Saudari, setiap kehidupan ini kita jadikan latihan yang berharga setiap harinya. Saudara, ayo belajarlah hidup, ya, beranilah hidup untuk orang lain. Karena hidupku dikatakan di sana bukan milikku lagi. Saudara-saudara bebas mengorbankan waktu saudara. Saudara bebas mengorbankan energi saudara. Saudara bebas, ya, mengorbankan sumber daya saudara untuk kebaikan orang lain, supaya mereka semua meneladani Kristus. Jangan saudara hidup berpusat kepada diri saudara sendiri. Aku menjadi suami yang tidak berguna. Aku menjadi anak yang tidak berguna. Aku menjadi istri yang tidak berguna. Memang aku gak pantas buat dia. Aku gak pantas buat Tuhan. Akhirnya kita jadi mengasihi diri sendiri di dalam setiap hidup saudara. Maka ayo saudara terus tingkatkan dalam perjalanan imanmu. Ya, setiap kita, siapapun kita semua, saudara punya kebebasan untuk mengorbankan segala hal dalam setiap hidup saudara. Baik waktu saudara, energi saudara, sumber daya saudara, untuk kebaikan orang-orang lain, supaya mereka pun meneladani Kristus. Makanya kalau saudara membutuhkan nomor WA saya, kalau saudara mau konseling, saudara mau saudara mau curhat, mau didoakan, saudara bisa sampaikan di inbox TikTok saya ya. Bapak Ibu Saudari, pastor boleh nggak sharing mengenai hal ini? Boleh nggak saya call? Boleh nggak saya kontak? Ya Bapak Ibu Saudari, minta saja di inbox saya. Nanti saya akan berikan pasti. Ya kalau saudara tentunya ada pergumulan-pergumulan tertentu ya Bapak Ibu Saudari. Bukan untuk ya tipu-tipu dalam setiap kehidupan kita semua. Karena ada pergumulan-pergumulan tertentu, saudara rindu didoakan, saudara rindu mungkin untuk sharing, curhat dan lain sebagainya. Ya nanti yang wanita bersama istri saya, nanti yang pria bersama dengan saya. Kalau memang saudara rindu untuk didukung dalam setiap doa-doa pribadi, dalam curhat-curhat pribadi, konseling-konseling pribadi. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan ragu, jangan takut dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mau tutup pada kesempatan hari ini. Kita ini tidak diminta untuk mengabaikan kematian ya. Saudara, kita tidak diminta untuk mengabaikan kematian atau berpura-pura tidak peduli dalam setiap kehidupan kita semua. Yang Tuhan Yesus tawarkan adalah satu transformasi perspektif dalam setiap hidup saudara. Yang hanya mungkin terjadi tentunya oleh iman. Saudara, maka ayo lihatlah kematian itu sebagai peralihan. Ya, dari pelayanan yang tidak langsung kepada Tuhan, ya menjadi saudara ada di dalam hadiratnya secara langsung, dan itu mulia dalam setiap kehidupan kita semua. Lihatlah kematian itu sebagai peralihan. Yang tadinya kita melayani Tuhan dalam tubuh ini, tetapi satu ketika nanti saudara kita langsung ada dalam hadiratnya, dan itu mulia dalam setiap hidup saudara. Yang kedua, saudara peganglah erat kemenangan Kristus. Ini kesimpulan yang saya bagikan ya pada kesempatan saat hari ini. Yang kedua, peganglah erat kemenangan di dalam Kristus. Itu adalah fakta sejarah, ya. Itu adalah doktrin yang kokoh. Itu adalah teologi yang kokoh, yang menghancurkan kuasa dosa, yang menghancurkan ketakutan. Peganglah erat kemenangan yang sudah Kristus berikan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan yang ketiga, saudara, hidupkan kehidupan yang adalah Kristus. Hidupkan dalam setiap kehidupanmu, ya, kehidupan Kristus itu. Agar setiap nafasmu menjadi investasi bagi kekekalan. Setiap nafas, setiap langkah-langkah kecil yang saudara lakukan setiap hari, itu menjadi investasi bagi kekekalanmu. Saudara yang terkasih, ayo ketika hidupmu sepenuhnya dihidupi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut itu, maka maut kehilangan suara yang menakutkan lagi. Maka maut kehilangan sengat yang menakutkan lagi bagi semua manusia. Maut ini menjadi momok.
Bapak Ibu Saudari, dari perjanjian lama sampai zaman kita sekarang, kematian ini menjadi momok yang menakutkan bagi sebagian besar manusia. Tetapi ingatlah baik-baik saudari, peganglah erat kemenangan Kristus dan hidupilah kehidupan Kristus. Agar setiap nafasmu, setiap langkah-langkah kecilmu setiap hari dalam hidupmu itu menjadi investasi bagi kekekalan. Jadi ketika hidupmu sepenuhnya dihidupi oleh Yesus yang telah mengalahkan maut itu, maka maut kehilangan sengatnya. Saudara, maut itu hanya menjadi sebuah pintu, atau kematian itu menjadi sebuah pintu, dan di balik pintu itu, saudara, ada Bapamu yang di surga. Amin. Ada Tuhan kita Yesus Kristus yang menyelamatkan kita, dan ada rumah yang sudah dipersiapkan untuk saudara dan saya selama-lamanya. Saudara, ada kehidupan yang sangat indah di balik kubur bagi saudara yang terus dia memegang erat kemenangan di dalam Kristus dan menghidupi tentunya kematian, ya kan? Yang menghidupi maksud saya Bapak Ibu Saudara dari kehidupan Kristus dalam hidup saudara dan saya. Saudara, marilah kita ya di tempat ini, di channel ini, saudara dan saya, ketika nanti saudara sudah selesai mendengar firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudari, kita hidup bukan dengan ketakutan yang disembunyikan, tetapi dengan pengharapan yang nyata, dengan pengharapan yang berani. Saudara, kita boleh berkata bersama dengan Paulus bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya, supaya ini menjadi komitmen kita semua bahwa hidup adalah Kristus ya, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena baik hidup, baik mati, kita adalah milik Kristus. Amin Bapak Ibu Saudari. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi saudara dan saya dimanapun kita berada. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur Bapa yang kekal, Bapa yang penuh dengan kasih karunia. Kami berterima kasih untuk firman-Mu yang tentunya menyegarkan jiwa kami, meriset kembali setiap hidup kami, membersihkan setiap hati dan kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang menghidupkan setiap kami semua. Bapa, pada hari ini dengan iman yang teguh, kami meletakkan di bawah kaki salib Kristus Tuhan kami setiap ketakutan kami akan kematian. Kami merobohkan setiap benteng kegelapan dalam pikiran kami yang membisikkan bahwa maut adalah akhir. Dengan kuasa darah Yesus, kami menyatakan kematian telah kalah. Sengatnya sudah dicabut di dalam nama Yesus Tuhan. Bapa, penuhilah kami sekarang dengan Roh-Mu yang kudus. Dan itu adalah jaminan warisan kami semua. Jadikan kami manusia-manusia yang bebas, ya, bebas untuk mengasihi tanpa hitung-hitungan, bebas untuk melayani tanpa takut dikekang oleh siapapun, bebas untuk memberi tanpa takut kekurangan dalam hidup kami, bebas untuk melayani tanpa mengharap balasan. Karena kami tahu hidup kami tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Terima kasih ya Allahku. Bahkan untuk setiap orang-orang yang mendengar suara-Mu, pesan-Mu hari ini, tetapkanlah panggilan ini dalam setiap hati mereka. Biarlah hidup mereka bukan lagi tentang bertahan, tetapi tentang menaklukkan hati tentunya bagi kerajaan-Mu, menaklukkan setiap jiwa-jiwa untuk memenangkan mereka bagi-Mu ya Tuhan. Aku berdoa, Tuhan berikan keberanian, berikan ketulusan di dalam setiap kehidupan kami semua untuk memberitakan Injil kasih karunia dalam setiap kehidupan kami semua. Ketika kami selesai dari channel ini, bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan keyakinan bahwa Engkau telah memulai pekerjaan baik di dalam kami, akan menyelesaikannya sampai pada hari Kristus Yesus. Di dalam nama Yesus, Sang Pengalah maut itu, Sang kebangkitan dan hidup, dan kami berdoa dan kami percaya in the name of Jesus yang telah mengalahkan maut dalam setiap kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat. Mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan hari ini? Yang terberkati saudara bisa menulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Terima kasih yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Bapak Ibu, terima kasih buat tap-tap layarnya. Terima kasih Bapak Ibu Saudari buat share-nya.
yang saudara sudah share di grup-grup WA, di status-status saudara, terima kasih. Ya Bapak Ibu Saudari buat gift yang saudara berikan. Ya Bapak Ibu Saudari buat super chat, super thanks, atau donasi yang saudara sudah berikan lewat platform TikTok maupun YouTube, terima kasih. Ya yang saudara sudah berikan lewat pelayanan ini. Terima kasih buat gift-gift yang saudara sudah terbangkan atau saudara sudah donasikan lewat pelayanan Pastor Deso. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih juga buat setiap persembahan kasih, persembahan syukur, persepuluhan, donasi, persembahan khusus yang sekarang kita tujukan untuk pembangunan gereja lewat channel Pastor Deso maupun pembukaan TK. Kita doakan persembahan-persembahan khusus ini banyak orang-orang yang tergerak untuk mendukung ya pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Lalu kemudian saudara terima kasih juga untuk setiap donasi, ya untuk setiap kolekte yang saudara berikan untuk channel Pastor Deso. Saudara terima kasih buat pemberian-pemberian saudara itu. Biarlah semua boleh menjadi buah-buah yang kembali ya dalam setiap kehidupan saudara dengan berlimpah-limpah. Tentunya kebaikan-kebaikan Allah yang terus hidup ataupun terus mengalir dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Dukunglah selalu pelayanan ini dengan tulus bagi kemuliaan sorga setiap harinya, setiap waktunya, dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Terima kasih ya buat kalian yang sudah hadir, yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Terima kasih. Saudara, kalau saudara rindu memberikan persembahan-persembahan menjadi rekan sekerja Allah lewat channel Pastor Deso, saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu semua lewat bio profil saya yang ada di TikTok ataupun lewat deskripsi video yang ada di YouTube. Saya menampilkan di sana Bapak Ibu Saudari, ya BCA atas nama istri saya Angelin, dan yang kedua juga lewat Social Bus. Jadi saudara bisa memberikan dukungan-dukungan itu lewat BCA, ya khusus orang-orang Indonesia. Kalau orang-orang luar negeri saudara gunakanlah Social Bus atau PayPal. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau PayPal saudara inbox dulu kepada saya, nanti saya akan memberikan alamatnya. Tetapi kalau saudara lebih memudahkan tentunya Social Bus, karena saudara hanya mengisi alamat email atau nomor telepon di sana, lalu kemudian saudara bisa mendukung tentunya channel Pastor Deso ini. Kalau saudara ada di luar negeri, ya Bapak Ibu Saudari. Dan semua persembahan-persembahan ini, saudara sifatnya semua sukarela. Kalau saudara terberkati silakan saudara ikut mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan ini. Tetapi kalau saudara tidak terberkati silakan saudara buru-buru meninggalkan channel ya di channel Pastor Deso. Buru-buru tinggalkan Bapak Ibu Saudari. Karena channel ini tidak menjadi berkat mungkin dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari. Terima kasih buat kebersamaan kita semua. Saudara, sampai bertemu kembali karena ini hari Sabtu, besok saya mengingatkan kita ada ibadah raya pagi jam 7 pagi dan jam 5 sore, semua waktu Indonesia Barat. Jadi sesuaikan kalau saudara ada di luar negeri, saudara sesuaikan waktu saudara ya. Channel Pastor Deso jam 7 pagi ibadahnya waktu Indonesia Barat dan jam 5 sore. Ya itu ibadah kita yang kedua di online. Sebenarnya itu ibadah kita yang ketiga. Karena ibadah kedua saya jam 10 pagi tapi offline. Ya itu di daerah Depok, Jawa Barat. Jadi kalau Bapak Ibu Saudari rindu beribadah lewat channel Pastor Deso. Ya Bapak Ibu Saudari kalau ditanya Pastor Deso alirannya apa? Kita alirannya di tengah-tengah Bapak Ibu Saudari ya. Ya aliran bisa juga ke Protestan, bisa juga ke karismatik. Kita di tengah-tengah aliran itu. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudari terberkati, saudara ada di sekitar Depok, tentunya saudara bisa hadir dalam ibadah-ibadah ya offline di channel, bukan di channel tetapi di ibadah offline kami jam 10 pagi. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kalau saudara nanti pengen datang, jangan lupa inbox dulu biar saya nanti kasih alamat lengkapnya Bapak Ibu Saudari. Ya kalau saudara dan saya mau datang, nanti saya akan kasih alamat lengkapnya. Ya Bapak Ibu Saudari buat kalian yang rindu datang. Tapi kalau saudara jauh ya nggak usah. Ya apalagi kalau sekarang lagi banjir di sana sini, mungkin nggak perlu Bapak Ibu Saudari. Saudara hadir cukup hadir lewat channel TikTok maupun YouTube Pastor Deso setiap harinya live stream semua. Saudara terima kasih buat kebersamaan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Salam dari saya mohon undur diri. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, biar semangat selalu dalam setiap kehidupan saudara. Apapun aliran gereja saudara, kalau saudara mentuhankan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biarlah kita semua boleh menjadi gereja yang gereja yang menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah yang saya yakini Bapak Ibu Saudari.
Jangan kita bangga terhadap aliran kita, jangan kita bangga terhadap gereja kita, tapi banggalah karena saudara punya Tuhan yang menyelamatkan setiap hidup saudara dan saya. Amin ya. Jadi jangan terjebak untuk mengasihi ya Bapak Ibu Saudari aliran ataupun denominasi, ataupun saudara mengkultuskan hamba Tuhan. Jangan terjebak dari setiap hal-hal itu dalam setiap hidup saudara. Karena saya percaya Bapak Ibu Saudari, kepala gereja kita semua adalah Yesus Kristus. Amin ya. Ayo kita harus saling mengasihi. Berbagai aliran-aliran ini harus mengasihi Bapak Ibu Saudari. Jangan merasa ada yang paling benar dari semua aliran-aliran itu. Saudara, kita percaya biarlah Roh Kudus saja yang terus menunjukkan setiap pesannya, tentunya setiap firman-Nya kepada setiap kita semua yang rindu mengasihi Dia, ya, mengasihi Yesus Kristus. Sekali lagi terima kasih. Saya mohon undur diri. Terima kasih yang sudah menulis Bersih Jiwa Menyegarkan dari kota saudara. Thank you ya. Dari berbagai kota tadi, thank you. Ya, saya nggak bisa sebutkan satu persatu, banyak sekali tentunya. Ya, teman-teman semua, ada yang tadi dari Manado, ada yang dari mana lagi nih? Ya, dari Nganjuk mungkin, ada yang dari Jawa, ya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ada yang merantau di Malaysia, ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Ada juga yang dari Singapura tadi, ada juga yang dari Cikampek, ya dari Jawa Timur, ya benar, dari Bekasi, dari Serang, ya Bapak Ibu Saudara dari Selawi, Tegal, dari Singapura lagi, God bless you ya, dari Kebumen, dari Kucing, Sarawak, God bless you teman-teman semua, bahkan dari mana-mana, dari Blitar, Jepara lagi, dari Kapuk, dari Jakarta, Kota Kediri, ya dari Sumba dan lain sebagainya. Terima kasih ya teman-teman semua yang sudah menulis di dalam kolom komentar dari Surabaya, thank you. Buat yang sudah hadir dalam setiap kehidupan kalian semua ya, teman-teman semua yang terkasih di dalam Kristus. Thank you. Saudara, saya mohon undur diri pada kesempatan hari ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu besok kembali dalam ibadah-ibadah kita semua. Salam dari saya Pastor Ndeso, Bersih Jiwa Menyegarkan dari Kota Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye-bye.